Halo semuanya, yuk kita tur kilat ke masa depan internet. Dalam 5 menit ke depan, kita akan bongkar semua tentang dunia kripto, dari teknologinya yang canggih sampai budayanya yang super unik. Siap? Langsung aja kita gas! Pernah kepikiran gak sih, setiap kali kamu upload foto atau kirim pesan, datamu itu sebenarnya punya siapa? Di internet yang sekarang, jawabannya seringkali bukan punya kamu. Tapi gimana kalau semua itu bisa diubah? Sadar nggak, kita tuh lagi ada di tengah-tengah pergeseran gede banget. Dulu kita cuma nyawa tempat di platform-platform besar, sekarang kita menuju era di mana kita benar-benar bisa memiliki aset dan identitas digital kita sendiri. Nah, inilah jantungnya revolusi Web3. Coba dilihat evolusinya. Web 1.0 itu eranya cuma bisa baca. Web 2.0 eranya sosmed, kita bisa baca dan tulis. Dan sekarang Web 3, nah ini dia yang paling penting, menambahin satu kata kunci, kepemilikan. Berkat blockchain, kamu bukan lagi sekedar pengguna, tapi benar-benar jadi pemiliknya. Terus, gimana caranya semua ini bisa kejadian? Kuncinya ada di dua teknologi fundamental yang jadi fondasi dunia digital baru ini. Gini deh, bayangin aja blockchain itu kayak buku kas digital raksasa yang dibagiin ke semua orang di jaringan. Setiap transaksi itu jadi blok baru yang disambungin ke rantai. Sekali udah dicatat, hampir mustahil buat diutak-atik. Inilah yang bikin dia super aman dan transparan. Nah, di atas blockchain ini ada yang namanya smart contract. Ini tuh program komputer yang otomatis jalan kalau syaratnya terpenuhi. Kayak mesin penjual otomatis, kamu masukin koin, minumannya langsung keluar. Gak perlu kasir kan? Nah, smart contract itu ngebuang perantara, bikin semua transaksi jadi otomatis, dan yang paling penting, gak perlu saling percaya lagi, karena kodenya yang jadi hukum. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu aplikasi paling powerful dari teknologi ini. Bayangin dunia keuangan tanpa bank, tanpa broker, yang bisa diakses semua orang. Selamat datang di dunia DeFi atau Decentralized Finance. Intinya gini, DeFi itu ngambil semua layanan perbankan biasa, minjam, nabung, trading, terus dibikin bisa diakses sama siapa aja yang punya internet. Semuanya jalan di atas kode yang transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Loh, kok bisa ada bursa tanpa broker? Kuncinya ada di rumus matematika simple tapi jenius ini. Bayangin, X dan Y itu dua koin. Tiap kali ada yang jual beli, rumusnya otomatis ngeimbangin harganya. Simple, elegan, dan 100% otomatis. Keren banget kan? Tapi ternyata ada masalah. Pas makin banyak yang pakai, jaringannya jadi lemot banget dan biayanya mahal gila. Jelas ini jadi penghalang besar buat orang awam. Tapi ya namanya juga teknologi, komunitasnya pintar. Mereka nemuin solusinya. Solusinya namanya layer 2. Gampangnya gini, layer 1 itu kayak jalan raya utama yang macet total. Nah, layer 2 itu jalan tol di atasnya, super ngebut. Transaksi diproses di sana dengan cepat dan murah banget. Baru hasilnya dilaporin lagi ke jalan raya utama. Nah, inilah teknologi yang bikin kripto akhirnya siap buat dipakai sehari-hari. Oke, teknologinya udah kebayang ya. Sekarang kita ngomongin gimana caranya bertahan hidup di dunia baru ini. Soal keamanan dan bahasanya yang unik. Gimana caranya jaringan ini tetap aman? Ada dua cara utama. Pertama, proof of work yang dipakai Bitcoin. Ini butuh komputer super kuat buat mecahin teka-teki matematika, boros energi banget. Kedua, proof of stake yang dipakai Ethereum sekarang. Ini lebih kayak naruh jaminan. Kamu ngunci koin kamu, dan kalau kamu berbuat curang, ya jaminannya hangus. Terus bedanya apa? Gila-gilaan. Pas Ethereum pindah ke proof of stake, konsumsi energinya itu turun. Dengerin baik-baik, 99,95%. Ini langsung ngebantah kritik paling pedas soal borosnya energi kripto. Next, gimana cara nyimpen aset digital kamu? Ada dua tipe dompet. Hot wallet itu yang online, kayak dompet di saku kamu. Enak buat transaksi cepet, tapi ya lebih rentan. Nah, cold wallet itu yang offline, bentuknya kayak USB. Ini ibarat berangkas pribadi kamu. Super aman buat nyimpen jangka panjang. Terakhir, biar nggak kayak orang bingung, kamu harus tahu beberapa bahasa gaulnya. HODL, itu artinya hold on for dear life. Pokoknya tahan aja investasinya, jangan dijual. FOMO, fear of missing out, alias takut ketinggalan kereta. FUD, fear, uncertainty, and doubt. Ini biasanya buat nyebar gosip jelek. Dan RECT, nah ini yang jangan sampai kejadian. Artinya, boncos parah.
Oke, kita udah lihat gambaran gedenya. Sekarang kita zoom in ke rumah kita sendiri, ke Indonesia. Karena di sini ekosistemnya lagi tumbuh kenceng banget dan pemerintah juga udah mulai siap-siap. Nah, ini yang penting banget buat kamu catat buat tahun 2026 nanti. Pajak penghasilan atau PPh emang naik dikit, tapi the big news is PPN atau pajak pertambahan nilai buat kripto dihapus. Plus, pelaporan pajak jadi otomatis dan pengawasannya pindah dari Bapeptik ke OJK. Ini sinyal jelas banget kalau kripto di Indonesia makin dianggap serius dan dewasa. Jadi, itulah rangkumannya. Dari yang awalnya cuma sebuah ide soal uang digital, sekarang kripto udah jadi sebuah dunia digital baru yang bener-bener ngubah cara kita berinteraksi, cara kita memiliki sesuatu, dan cara kita membangun di dunia online. Perjalanannya emang masih jauh, tapi fondasinya wah udah kuat banget. Nah, sekarang giliran kalian. Udah denger kan semua penjelasannya? Dari DeFi yang canggih sampai aturan baru di Indonesia. Menurut kalian, bagian mana sih dari internet baru ini yang paling bikin kalian excited? Atau malah, apa yang paling bikin kalian khawatir? Coba deh, tumpahin semua pikiran kalian di kolom komentar di bawah. Aku pengen banget dengar pendapat kalian. Sampai ketemu lagi.